What a day, Stray. Let me tell you. I woke up late, my alarm didn't go off, couldn't find my keys, and traffic was horrible. You know how it is, right? Don't even talk about the air pollution. It was absolutely horrible. And when I got to work, my boss was so upset, laid into me all day long. I forgot my wallet, so I skipped lunch. So you can imagine, I'm really tired, I'm really hungry, and I'm just glad to be home. With you, of all people, or cats. Yeah, I've got books, I've got snacks, I'm all ready to go, and Stray, are you sleeping? Hey, what's up, buddies? Looks like good old Stray has fallen back asleep on me once again, just in time for our episode of Buddy Talk today. Well, I was supposed to have some pillow talk with him, but since he's fast asleep, I think I'll just make a sleep call instead. But with who? Stay tuned and find out. Hey there, buddies. So we're not actually going to make a sleep call, but we're going to talk about Sleep Call, the movie. And joining me is lead actor Laura Basuki and of course the producer Susanti Dewi. Basanti, Laura, thank you for joining me. Terima kasih udah mampir. Perkenalkan dulu ini Stray. Dia ngefans banget sama Laura sih katanya. Dia agak tegang jadi mungkin. Kayaknya aku yang ngefans sama dia. So, congratulations ya on Sleep Call. Thank you. Kalau Sleep Call kan ya mungkin tadi kalian lihat ya kalau lagi pilot talk atau basically pilot talk lewat telepon. Tapi kalau ngelihat promonya kayaknya nggak sesuai sama kalau yang mikir romantis gitu-gitu ya. Kayak lebih ada berdarah-darah gitu. Can you tell us the background gitu tentang filmnya sendiri? Aduh, orang banyak yang kaget sih. Iya. Pikir dengan judulnya Sleep Call tuh pasti romance, yang cute-cute gitu. Aku pun kaget pas baca skripnya. Kenapa Biasanya aku kalau suka sama skenario itu aku bisa kelarin dalam 2 jam Oke. sekali baca. Tapi ini karena kompleks banget, karakternya banyak layernya, terus complicated bacanya. Jadi kayak butuh 4 hari. Karena nervous banget pas baca kayak wah ini susah nih perannya gini-gini. Apa yang paling challenging dari pas lihat skripnya? Sebenarnya yang bikin challenging itu aku nggak pernah ngalamin hal yang dialami sama Dina, peranku ini. Dan aku nggak pernah main dengan peran yang sekompleks ini. Ini bisa dibilang salah satu karakter paling rumit yang aku pernah kerjain. Nah, speaking of the character, Dina ya namanya. Ya, Dina. Nah, Mbak Santi, ini katanya karakter Dina ini sebenarnya terinspirasi dari anaknya Mbak Santi sama Mas Fajar sendiri. Benar nggak sih? Cerita filmnya sebenarnya. Cerita filmnya. Bukan not necessarily Dinanya. Jadi bukan karakternya. Ya, jadi Sleep Call ini sebuah kegiatan yang in banget lah untuk anak-anak seangkatan anakku, which is Gen Z. Di mana mereka mungkin dengan kegiatan mereka masing-masing, ada yang di mana mereka tetap stay connected through sleep call gitu, doing a sleep call gitu. Nah, lantas menjadi pertanyaan waktu itu sama aku dan Nugros, kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang senang banget gitu sleep call gitu? Karena sebenarnya utamanya adalah aku sangat amazed ya dengan anak seumuran anakku di mana mereka punya keresahan yang bermutu sebenarnya. Umur 20 tapi sudah memikirkan banyak hal. Jadi resah gitu akan kayak misalkan mengejar mimpi, mau jadi apa dan lain sebagainya. Ya mungkin rasa-rasa itu yang membuat mereka nggak bisa diam gitu kan. Kalau untuk anakku sendiri dia suka menulis cerita dan lain sebagainya. Dan akhirnya karena kita tahu dia punya bakat itu, oke, aku sama Nugros bilang coba deh kamu tulis dong sebuah ide dasar cerita tentang sleep call gitu. Dan akhirnya kita baca dan menurut kami menarik banget. Dan akhirnya kita collab kerjasama sama penulis Monjiat Mojo untuk membuat skripnya gitu. Tapi memang cerita ini diinspirasi dari banyak keresahan anak-anak muda sekarang. By the way, belum cukup rame di sini. I hope you guys don't mind. Biasanya kalau kita ada tamu, ada teman yang pengen mampir. Makan dulu ya, nggak apa-apa ya. Boleh dong. Where is she? I hope she's bringing gifts. Hi. Salsa. Okay, that music makes me want to dance. Shafira is here. Yay! Hi, Shafira.
Mbak Santi, Laura. Hai Laura. Hai Mbak Santi. Halo. Saya Syafira. Saya adalah guru salsanya Paul. Oke. Walaupun Tetangga, walaupun dia Masih nggak pernah cupu. masuk kelas salsa, dan saya juga nggak bisa ngajar-ngajar banget sebetulnya. Tapi setiap saya kesini tuh saya selalu punya hadiah. yeay. Buat tamunya Paul, saya tuh kepo tetangga. Ini Thank buat, you. Laura dan ini buat Thank you. Thank you. Oke, Siapa dulu? boleh. Laura dulu, boleh. Laura dulu. Boleh. Stray penasaran juga nih. Tadadadeng. Wow. Okay, what is it? What is it? What is it? Show us. Apakah dirimu merecall? Goosebumps. Beneran tuh kamu sebanyak itu koleksinya? Koleksi Koleksi buku. banyak banget dan aku baca pas SD kelas 2 ya. SD kelas 2 umur 7. 7,5 tahun, 8 tahun itu koleksi pertamaku adalah Goosebumps. Astaga. Dan mamaku sampai takut ini anakku kenapa ya 8 tahun kok Nyarinya bacanya kayak beginian gitu. Dan Dan sekarang masih ada tuh bukunya? di rumah mama. Masih ada tapi? Iya, di rumah Ya mama. ampun, tapi emang kayak koleksi-koleksi zaman dulu tuh itu sesuatu hal yang precious. Ya, jangan. Ada berapa masih ingat ya kira-kira? Wah ratusan sih. Oh ya? Punya satu lemari besar gitu isinya Goosebumps semua. Ada cerita favorit nggak dari sekian banyak buku Goosebumps? Wah, aku udah lupa-lupa inget sih karena bacanya SD ya. Tapi ada yang satu buku tuh aku bisa baca sampai mungkin belasan kali. Zaman dulu kan gak ada hiburan ya. Iya, benar. Kita tuh bermain imajinasi lewat buku-buku cerita. Nah, masalahnya kalau udah berimajinasi seperti itu, pasti takutnya mimpi buruk gitu malam. Pernah gak sih? Suka kayak- kebawa. Aku malah berharap Goosebumps tapi gak pernah gitu. Mamaku tuh sampai khawatir, sampai berdoa ini anak gue kenapa ya pas kayaknya yang horor-horor gini gitu. Gak apa-apa, jadi Menarik ujungnya ya? bisa main film Seru thriller, tahu, kan? iya bener. Oke, Oke, Mbak Santi, Laura udah boleh. dapat. Mbak Santi sekarang. Yes. Kayaknya kalau Laura Goosebumps kayak aku buku matematika kayaknya. Karena aku baca buku matematika berulang kali. Oh wow. Oke, apa itu? My favorite. Is that your favorite series? Yes. Yeah. 10 tahun bersama mereka ya? Yes, aku pertama kali encounter sama mereka, aku ingat kayak itu SMA. Pada saat itu tuh yang dia tuh keluar VCD dan dia tuh kayaknya dijual VCD-nya mungkin keluar setiap bulan satu atau apa. Jadi aku nggak nonton dari awal. Jadi aku berkenalan dengan mereka udah di season berapa karena bagus banget. Akhirnya aku collect dari awal. Jadi kayak sampai gue belajar bahasa Inggris juga melalui ini dan lain sebagainya. Ini epic lah ya. buat Ada karakter yang paling deket sama Mbak Santi? Atau Paling mirip? kayak ngerasa paling mirip mirip. nih gitu? Kayak nyebelinnya ya sebenarnya pada masa itu ya. Sebenarnya kayaknya Rachel gitu. Rachel. Nyebelin gitu Everyone's kayaknya. favorite. Iya. Rambutnya agak mirip juga sih. Dengan layer cut Saya nih. dulu apa Shaggy. Layer cut, is it? Yeah, the Rachel. The Rachel Bob. Right. Wow. Tapi ada lucu, aku dulu pas nonton itu umur 20-an awal, dia ada satu session tentangnya When Everyone Turns 30. Pada saat Oke. itu aku 20 awal. Belum bisa Dan relate. gue gak relate. Kenapa? What's a big fuss about being 30? Yes. And then pas aku nonton lagi, pas aku umur 29, I get it. Oke. So, keren. Sekarang mereka harusnya bikin reuni about turning 50 ya. Berapa kurang lebih segitu lah ya umur Iya, mereka iya, sekarang. iya, iya. Oh my God. Nice, thank you Shafira. Kita membahas Sleep Call, we're talking Yeah. about Sleep Call, their latest film. Itu akan rilis minggu pertama September, Yeah, nationwide, 7 September. all across, all theaters. Semua promonya kayak udah rame banget di social media. Thank you. Dan menarik banget, ini kan ngangkat tentang fenomena sosial gitu. Yes. Kalau Sleep Call kayaknya, Paul juga itu dong. Dari zaman dulu juga, dari Tutup seumuran duluan, juga tutup ada. duluan, tutup duluan gitu. Kamu dong, Kamu tutup duluan duluan, gitu tutup kan. duluan. Ya udah deh, Aduh. bersamaan deh, terus dua-duanya ketiduran gitu biasanya. Dan pinjol. Ya, Pinjol nih. Oh, ada Iya, tema tentang pinjolnya ya. pinjol online, apa namanya? Pinjaman online. Pinjaman loan. Mbak Santi boleh gak sih ceritain gitu, kenapa mengangkat dua cerita ini Oke. yang dijadiin? Jadi kita pada saat pengembangan cerita, kita coba meng-capture atau kita melihat lah, apa sih jebakan-jebakan kehidupan masa kini gitu. Salah satunya ya kita menemukan mungkin rasa kesepian dan lain sebagainya. Dan satu hal yang sangat merisaukan kami gitu adalah fenomena pinjol ini gitu. Karena apalagi during pandemic sering banget kita baca berita banyak orang yang ya merasa kemalangan lah ya dengan pinjol gitu. Jadi ya kita coba melakukan riset dan lain sebagainya. Apa sih pinjol, kenapa orang harus sampai ke pinjol dan lain sebagainya. Keterbatasan apa yang mereka miliki
sehingga mereka membutuhkan itu gitu dan ya itu semua kita coba olah menjadi sebuah cerita di sleep palsy. Apa mungkin ini jadi sedikit ada underlying factor untuk membuat orang lebih aware tentang hal ini karena kebanyakan karena tidak kesadarannya orang pinjol itu apa kan sebenarnya. Hey, it's time for a buddy challenge karena pas sudah berempat nih. Sebenarnya berlima tapi sorry Stray, you're not part of the next one. We're up for our very first buddy challenge. Di sini kita udah dibagi kedua tim ya. Jadi Laura sama Mbak Santi ada membelakangi layar yang akan memunculkan satu kata. Di mana tugas gue dan Syafira untuk ngasih clue untuk mereka masing-masing. Tapi clue itu hanya bisa dalam satu kata juga. Satu kata. Oke, satu kata itu tapi tidak boleh kata persamaan, tidak boleh singkatan, dan tidak boleh bahasa asing. Bahasa Inggris atau apapun. Bahasa apapun. Bahasa daerah juga nggak boleh. Oke? Bahasa kucing juga nggak boleh. Hey, bye Stray. Oke, so kita mulai dengan munculin. Dan ini bergantian ya, kalau nggak ketebak dalam 10 detik, boleh diambil oleh saingannya, lawannya. Oke? Nanti kita tukeran kan nanti? Tukeran. Sip. Oke, here we go. Our first word. Oke, siapa gue dulu ya? Oke, kucing. Miau. Oke, boleh Mbak Santi. Peliharaan. Peliharaan. Binatang? Ini clue-nya semua ada di sleep call ya? Ada, yes. Jadi Ini pokoknya katanya ada di sleep call. Oke. Next. Rantai. Sepeda. Bener juga, gak salah. Oke. Kata yang kita cari, terakhir. Berbulu. Berbulu. Kucing ya? Oke, Bulu apa? in 3, 2, Nyerah. 1. Oke, kalian boleh lihat katanya. Oke, ayo. Kita mau tukeran? Lagi. Oh iya, kita tukeran. Aduh. Oke. Susah juga ternyata. Gak gampang ternyata. Aduh, baik. Berarti tim mesin 00 ya? Masih 0. Oke. Silakan, kita mulai dari Laura. Oke. Ini kata kedua. Kantor. Gedung. Kerja bareng. Tim. You're not going anywhere, guys. Perkumpulan. Meeting. Yang terakhir ya? Terakhir. Lu terakhir. Last Bareng. Last chance, Syafira. Keluarga. Benar. Sulit ya, baik. Betul lagi. Oke. Oh my God. Oke, lagi. I would never have got that. Oh my God, By never. the way. Ayo, lagi. Oke. Langsung Next. panas. Terus. Wah, udah mulai panas nih. Susah, ayo. Oke. Nangis. Histeris. Bahagia. Emosi. Pelawak. Oke, lucu. Emosi. Emosi. Marah. Susah banget. Oke, satu lagi. Satu lagi. Last one. Terbahak. I know. Apa? Oh, still, ini terakhir, chance terakhir. Senyum marah itu bukan. Senyum marah bukan. Dikit lagi, mirip. Mirip. Ketawa. Alright. Hey, don't go anywhere, Buddy Talk. We're going to take a short break here, but we will be back with more and more Sleep Call when we return. Good job. Susah banget. Hai buddies, buat kamu yang lagi teleponan atau yang lagi tenggelam di dunia maya, stop dulu. Karena Mbak Santi dan saya masih mau ngobrol.
Jangan kemana-mana, ada banyak kesenangan bersama Paul, Safira, dan tentunya si Raja Tidur. Raja Tidur. Benar banget, nggak salah sih itu. Welcome back to Body Talk. Raja Tidur berarti cocok di casting Sleep Call ya. Anyway, we're still talking about Sleep Call, tapi ini saatnya kita mau masuk ke segmen yang namanya Story Behind the Scene. Alright, di sini story behind the scene kita akan tunjukin sebuah film dan kita akan nanya kalian masing-masing ya. Oke. Yang pertama untuk Mbak Santi kita tunjukin dulu klipnya. Koncone kewan, kok iki kewan? Ayu lho, kewan iki nek akeh wulune ya ayu. Dadi seniman ki kudu ngidak lemak. Oke, boleh cerita sedikit Hil yang mustahil. tentang scene ini yang dari Sri Mulat ya? Ya, dari perjalanan Sri Mulat sih kita belajar mereka benar-benar apa ya, usaha mereka untuk menjadi grup komedian pertama yang menghibur rakyat Indonesia. Yang awalnya mereka grup di Jawa gitu harus ke Indonesia, ternyata harus berbahasa Indonesia dan lain sebagainya, itu sebuah tantangan juga gitu. Dan ya banyak hal bahwa untuk menjadi entertainer ya kita tetap harus humble. Jadi ya mempelajari tentang manusia sih gitu. Jadi sesuatu yang menarik sih yang kita dapatkan. Ada istilahnya kan the sad clown. Jadi yang dicat adalah senyum tapi besar tapi sebenarnya mereka aslinya tangis lagi dan frowning. sebagainya. Iya, betul-betul. Oke, one more scene yang kita akan tunjukin. This one's for Laura. This is from before, now, and then. Ya. Tantangan buat Laura di sini adalah bahasa. Oke, ini harus pakai catatan Karena banyak. Lahirnya di Berlin, berdarah Jawa dan Vietnam. Tapi di film ini full harus pakai bahasa Sunda. Iya. Itu gimana tuh journey-nya? Mumet. Otaknya masih Suara isinya Jawa banyak loh, banget. ya, mumet. Iya, karena memang sekeluarga tuh nggak dekat lah dengan bahasa Sunda. Oke. Apalagi di sini yang dipakai tuh bahasa Sunda tahun 60-an. Yang kaku gitu ya. Iya, yang masih bahasanya bahkan Happy Salma sendiri yang memang orang Sunda pun perlu belajar ulang gitu karena banyak istilah-istilah yang dia nggak ngerti. Dan aku syuting ini di zaman pandemi 2021 itu belajar bahasa Sundanya lewat Zoom. Jadi ketemu ada 3 kali gitu sama sastrawan Bandung untuk belajar. Akhirnya karena cuma 3 kali aku minta mereka tolong rekamin dong suaranya. Jadi aku dapet cengkoknya, belajar artinya sama ya dikoreksi penggalan-penggalan kata-katanya gitu. Sebenarnya yang paling susah adalah ngafalin kata-katanya. Karena kata-katanya nggak ada yang mirip bahasa Indonesia sama sekali. Bener-bener bahasa. Nah ya tebat kalah kacalik di dia itu kan nggak ada sama sekali bahasa Indonesianya gitu. Bener-bener ngafalinnya setengah Kayak bahasa hati sih. baru gitu ya. Bahasa baru, iya. Kita akan nostalgia lagi buat Laura, Ya. bukan hanya menjadi anak kecil yang punya ibu, tapi kita ingin tunjukin sebuah klip dulu ya. Coba. Oke, kita liatin dulu. klip ya, klip. Video berikut ini. Wow. Tahun berapa ya? Nggak inget lagi. Ini kayaknya tahun dimana awal-awal Niji keluar. Iya benar, ini lagu awal dia. Ini pekerjaan pertamanya Laura juga gak sih? Video klip pertama iya, tapi aku lupa ini sebelum apa sudah film ya. Video klip tapi pertama tuh. Nah ini berarti kan masih sangat amat belia. Sangat amat belia. Iya, ya kan? Iya. Pernah apa tuh, kebayang gak tuh si perempuan yang ada di video tersebut akhirnya menjadi seorang Laura Basuki. Dapat penghargaan. Piala Citra. Dan juga penghargaan-penghargaan lain. Yes. Yang ada di pikiranku waktu syuting ini adalah Niji akan gede. Oh iya. Bener, that's true. Iya, karena lagunya enak banget Nggak salah. ini. Terus aku nggak mikir akunya. Yang penting disuruh marah. Marah kayak apa? Pokoknya marah ini mau pisah gitu cerita. Oh ya udah keluarin aja gini-gini. Oke gitu. Jadi aku nggak mikirin akunya. Cuma mikirin wah ini bandnya bakal gede nih habis ini. Jadi waktu casting
ada beberapa orang yang di casting untuk marah-marah gitu. Kayaknya nggak casting itu, langsung. Oh, berarti mereka bukan hanya dia pikir Niji akan besar, Niji juga ngeliat kayaknya ini cewek. Ya, pas nih gitu. besar. Kalau Casting nih. benar. Akhirnya terbukti ya kan. Gitu. Dua-duanya benar. Tapi kalau dipikir-pikir iya kenapa mereka percaya ya? Itu dia. Itu kali mungkin punya sense seorang produser mungkin ya, produser dari klipnya gitu yang ngeliat gitu ya. Ini adalah sesuatu yang we are seeing more and more lately di film industry, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Boleh mungkin ini buat dari kalian dua-duanya karena kalian punya perspektif yang beda. Seberapa penting sih memiliki kayak film atau sebuah karya yang ada sesuatu yang bisa kasih tunjuk bahwa women empowerment in films itu penting? Laura dulu? Ya. Aku sih ngeliat ya bukan cuman dari penceritaan pemain aja tapi krunya pun juga. Dulu waktu awal-awal aku terjun ke industri film itu kru 99% laki-laki. Mulai dari sinematografernya, kemudian artistiknya, terutama pekerjaan-pekerjaan yang terlihatnya laki banget gitu, lighting lah segala macam itu pasti laki-laki. Tapi sekarang makin kesini makin banyak sekali perempuan mulai dari sutradara, sinematografer, artistik. Dan aku ngelihat mereka tuh ngasih warna yang beda lagi gitu. Jadi itu sih yang membuat industri film kita makin variatif, makin berwarna. Kalau sudut pandang cerita dari perempuan juga pasti akan membawa efek yang berbeda juga buat para penontonnya. Dan aku senang banget belakangan banyak sekali di Indonesia penceritaannya tuh dari sudut pandang seorang perempuan. Setuju. Karena kebetulan aku ngelit sebuah perusahaan film, jadi at least yang bisa aku lakukan adalah pada saat kita membuat karakter perempuan, kita tuh berlaku adil pada karakternya. Jadi bisa bayangkan diskusi-diskusi pada saat kita develop story itu ya, aku mau Fajar tuh bisa gini, misalkan Dina gini gitu. Aku akan memberikan masukan dari pandangan perempuan dan aku akan challenge, kenapa Dina harus kayak gitu? Kenapa gitu? Jadi biar ya supaya karakter perempuannya didepik lebih Substansinya juga lebih jelas. Lebih humanis. lebih humanis gitu, tidak selalu diceritakan bahwa tidak ada daya, upaya, because women can do all of that. Gitu. Ya, tapi susah kadang-kadang laki-laki kan cuma bisa lihat dari perspektif kita sendiri gitu. Susah untuk kita membayangkan menjadi perempuan. Makanya itu menurutku salah satu privilege juga. Aku partnering sama Fajar, jadi laki-laki, aku perempuan gitu. Jadi kita try to find the balance. Wow, menarik. Nah, untuk secara umum nih, mungkin Mbak Santi sebagai produser dan juga Laura udah main film udah lama banget juga gitu. Melihat industri film saat ini, seberapa besar sih peran atau ruang untuk perempuan gitu ya, dan juga dukungan yang diberikan, baik dari lingkungan syutingnya juga, proses sampai mungkin perjalanan panjang nih untuk industri film ini sendiri gimana? Ya, aku tahu bahwa secara global ini adalah sebuah upaya yang sedang diupayakan ya agar terjadi kesetaraan gitu di pekerjaan, tapi aku merasa rasanya kalau di Indonesia kita tidak terlalu berasa gap itu ya, Lau gitu. Mungkin apakah aku nggak tahu apakah industri kita belum se-mature mereka atau apa gitu ya, tapi aku merasa kita belum ditentukan by our gender di industri ini, tapi memang by our skills. Ya, I don't know setuju. Ya, kan, Aku pun juga mikir kayak gitu. Dan sekarang tuh perlindungan terhadap pekerja perempuan juga udah sangat tinggi gitu kesadarannya. Jadi aku ngelihat perempuan-perempuan di film itu bisa bekerja dengan nyaman karena dijamin dengan produsernya. Nah, aku selama ini sejauh ini nggak pernah punya pengalaman buruk bekerja di industri film. Nice. Iya, karena kan kalau misalnya kita mungkin beberapa waktu yang lalu ada beberapa juga yang menyuarakan karena memang situasi dan kondisinya gitu. Tapi sekarang mungkin semakin banyak orang yang berbicara, semakin orang banyak yang berani untuk Bahkan ada di kontrak gitu. Betul, bahkan ada di kontrak secara legal gitu diurusin, dan itu yang membuat industri ini harusnya lebih banyak lagi dapat dukungan gitu. Amin. Supaya lebih berkembang, lebih maju lagi, supaya karena kan kita punya potensi penonton luas banget, cerita, aktor-aktor yang luar biasa, kita butuh itu. Kita makanya dukung terus film ini. Well said, Shafira. Wow, pidatonya keren banget. Gimana? I don't know how to follow that up, but I know. Makin banyak film-film yang bisa promo di sini. Benar. Ya kan? I know how to follow it up. I think we need to play another game. It's time for another buddy challenge, guys. Yay. Oke. Di sini gampang. Never have I ever. Target straight. Never have I ever. Pernah main nggak? Belum. Oke, never have I ever adalah
basically kita akan tunjukin sesuatu, sebuah kalimat. Pernah atau Kita tidak? basically akan Jawab, mengakui bahwa never. it's almost like truth or dare, but just the truth part. Oke. Oke. Oke, ini dia. Yang benar. Kita semua harus jawab, by the Oh, way. gitu. Including you, Oke. yes. Oke, siapa dulu ya? Oh, Laura dulu deh. Oke, aku Pilih nomor. yang nomor 3 deh. Oke. Tararara. Never have I ever traveled solo. Nggak pernah. Gak pernah, sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Aku pasti minimal berdua. Entah sama bestie aku atau sama suamiku. Oh, interesting. Karena memang nggak kepengen travel solo? atau Iya, nggak kesempatannya kepengen. gimana? Oke. Biar harus ada, biar bisa nikmatin bareng seseorang gitu. iya, Kalau enggak, companion. ya seberapa indah sih kalau orang lain nggak bisa lihat gitu. Benar, Oke, benar. nice. Oke, next. Next, Mas Santi. Mbak Santi, silakan Mbak. Oke, nomor 5. Nomor 5. Never have I ever fallen asleep in public. Oh my God, so many. Paling sering di mana? Paling sering di mana? Aduh, kayaknya bisa dimanapun ya. Kayak kalau udah ngantuk tuh sesuatu yang nggak bisa dilawan. Tapi I try kalau misalkan lagi dalam kerja atau sesuatu yang itu ya enggak lah. Oke. Kalau Tapi pasti pernah ya Mbak ya? kalau saya ada top 3. Pesawat, MRT, sama waiting room. Ah iya. Paling sering. Kita tunggu. Sama, gue juga ketiduran mulu. Dan kalian suka bingung, kita mau begini atau kita mau begini? Kalau gini orang nggak tahu kita tidur. Kalau gini ngorok, gimana dong? Kalau gini nyender sama orang, enak lagi sebelahnya. Oke, Shafira, you're next. 3 sama 5 udah diambil. Nomor 1. Number 1. Aha. Uh-oh. Udah. I love it. Tadi Ayo, jujur. Pernah. Pernah. Wah, sadis. Pernah. I'm Tapi surprised. dan konteksnya enggak yang I know. ya, gitu. Kerjaan. Iya, sama. Maaf, gitu. Bukan ghosted yang kalian mikir ya. Iya, tapi kan Oke, kita males mau. aja ya kan. Atur. Oke, nggak mau dijelasin nih Syafira. Oke, nomor 2. Never have I ever peed in the pool. You know what? Ayo. I have never peed in the pool. Masa? I never peed in the pool Waktu before. kecil? But I've been beside somebody yang pernah pee di pool. And you know how I know? Tiba-tiba mulai anget air. And I'm like, what's happening here? Oh, I'm like, did you just pee? Anyway, you guys are great sport. Thank you so much. Selamat untuk Sleep Call sekali lagi. It will be out on September the 7th. 7th. Nationwide, theaters everywhere. Make sure you guys check it out. I'd like to thank our very special guest, Mas Santi Dewi, and of course Laura Basuki for dropping by. And of course, thank you to Shafira and Stray, and of course Raden and the entire Buddy Talk crew on behalf of all of them. My name is Paul Palelli, reminding you to tune in every Saturday and Sunday night at 7 p.m. here on See Today News. I'm going to sign off for now, but we'll see you next time. Take care and enjoy their Sleep Call. tutup